Welber Halim Jardim tak kunjung gabung Timnas Indonesia U17, Bima Sakti bongkar alasannya. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti membongkar alasan Welber Scott Halim Jardim atau Welber Halim Jardim tidak kunjung bergabung dalam seleksi pemusatan latihan atau TC untuk Piala Dunia 17 2023. Ada apa? Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk TC di Jakarta 9 Juli sampai 28 Agustus 2023. 6 diantaranya adalah diaspora atau pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Selain Welber Jardim, 5 pemain diaspora lainnya TC di Timnas Indonesia 17 adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabil Harito, Aaron Liam Swetela, dan Aaron Nathan Ang. Bima Sakti menjelaskan Welber Halim Jardim masih berada di Brazil untuk membela Sao Paulo U17 dalam suatu turnamen de Rio de Janeiro dan baru bisa merapat ke Timnas Indonesia U17 setelah kejuaraan itu selesai. Welber Jardim baru membawa Sao Paulo U17 menjuarai turnamen Piala Criciúma U17 setelah mengalahkan tim Argentina. Tellers 7 hingga 8 lewat adu penalti di babak final pada 1 Juli 2023. Kami masih menunggu Welber Halim, tapi setelah kami komunikasi dengan orang tuanya, mereka menyampaikan masih ada kompetisi dengan Sao Paulo U17, ujar Bima Sakti. Mungkin setelah kompetisi itu dia baru bergabung. Tidak apa-apa karena dia di sana mendapatkan latihan dan kompetisi yang bagus, katanya menambahkan. Bima Sakti berharap Welber Jardim tetap bisa mengikuti TC Timnas Indonesia U17 yang memperkirakan pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Timur itu dapat datang pada bulan depan. Kami memberikan kesempatan dia di sana, tutur pelatih asal Balikpapan ini. Setelah selesai di sana pada Agustus 2023 mungkin baru bergabung dengan Timnas Indonesia U17, imbuh Bima Sakti. Di sisi lain, kerangka Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023 capai 70 hingga 80%. Bima Sakti tinggal melengkapi kekurangan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan bahwa kerangka timnya untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 telah terbentuk sekira 70 hingga 80%. Proses pembentukan tim sudah mendekati 100% sebab mayoritas pemain sudah diasuhnya sejak masih di Timnas U16. Pada Kamis 20 Juli 2023 pagi, Bima Sakti memimpin langsung pasukan dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Jakarta hingga 28 Agustus mendatang. Per hari ini ada 32 pemain yang bergabung dalam TC ini. Jumlah tersebut berkurang dari 2 sebelumnya, 34 pemain yang tergabung pada sesi latihan terbuka terakhir pada awal pekan ini. Sebab 1 orang sudah dipulangkan dan 1 lagi akan menyusul pada pekan ini. Bima Sakti pun menyebut bahwa kerangka tim yang dibentuknya untuk Piala Dunia U17 2023 mendatang telah mencapai 70 hingga 80%. Mayoritas pemain tersebut adalah mereka yang telah berada di bawah asuhan ketika menjuarai Piala AFF U16 2022 dan juga tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 tahun lalu. Ya, sekitar 70-80% sudah ada kerangka timnya. Karena itu pemain-pemain yang lama dan rekan-rekan bisa lihat sendiri kan bagaimana latihan mereka. Lebih lanjut, pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan bahwa kerangka tim yang sudah terbentuk ini akan dilengkapi oleh pemain-pemain yang mengikuti seleksi di 12 kota. Lalu juga ada tambahan pemain diaspora, yaitu pemain keturunan atau pemain yang tinggal di luar negeri. Tinggal ditambah nanti pemain-pemain dari diaspora, kemudian pemain yang kami dapat juga diseleksi beberapa kota ini. Dan rencananya hari Sabtu nanti saya akan seleksi lagi di Samarinda, ada di Makassar, ada di Manado, di Banjarmasin juga. Jelas juru taktik kelahiran Balikpapan itu. Adapun saat ini PSSI tengah melakukan seleksi terbuka di 12 kota dengan dibantu oleh klub dan Aspraf tuan rumah setempat. Nantinya para pemain yang terpilih akan bergabung di seleksi Timnas Indonesia 17 di Jakarta pada awal Agustus mendatang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka persiapan tim Garuda tampil di Piala Dunia 17 2023 yang akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk menggantikan Peru. Profil Igor Arung Bumi Sanders, penyerang muda FC Eindhoven dengan skill futsal yang segera menuju Timnas U17 Indonesia.
Igor Arumbumi Sanders jadi pemain yang diproyeksikan untuk menuju timnas U17 Indonesia. Igor jadi nama pemain yang berkarir di luar negeri selanjutnya yang akan segera tiba di tanah air. Dia saat ini bermain untuk tim asal Belanda FC Eindhoven U17. Darah Indonesia, Igor mengalir dari ibunya yang berasal dari Indonesia. Ayahnya berasal dari Belanda yang juga mantan pemain sepak bola. Bersama timnya sendiri, dia berposisi sebagai winger kiri. Selain itu, dia juga bisa dipasang sebagai penyerang dan winger kanan. Menariknya, Igor memiliki ahlian khusus yakni futsal. Hal tersebut karena FC Eindhoven U17 mewajibkan pemain mudanya untuk mendapatkan materi tentang futsal. Kebijakan ini dituliskan dalam laman media resmi klub. Poin kebijakan penting dalam visi Akademi FCE adalah kombinasi antara sepak bola lapangan dan futsal. FC Eindhoven didirikan pada 16 November 1909 sebagai klub sepak bola lapangan. Pada tanggal 15 Agustus 1977, FC Eindhoven Futsal didirikan. Tulis FC Eindhoven. Igor masuk dalam gelombang kedua pemain award yang mendapatkan panggilan. Pada pemanggilan TC Timnas U17 Indonesia yang pertama ada 34 pemain. Beberapa pemain keturunan juga mendapatkan panggilan. Di antaranya adalah Welber Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Kayanto, Stefan Kabil Harito, Aaron Liam Setela, Aaron Nathan Ang, Igor dan Gabriel Han jadi nama selanjutnya yang akan dipanggil ke skuad Garuda Asia. Bima Sakti sudah menghubungi orang tua dari pemain tersebut. Kami sudah banyak berkomunikasi dengan orang tua seperti Gabriel, Igor Sanders sudah komunikasi juga, kata Bima Sakti. Meski bermain di luar negeri, proses seleksi timnas U17 Indonesia akan berjalan dengan transparan. Pemain yang sesuai kebutuhan tim akan masuk dalam skuad final untuk Piala Dunia U17 2023. Tapi tetap, saya buat aturan sama, tidak ada istimewa. Mereka akan diseleksi juga seperti yang lain. Profil Gabriel Han Wilhoff-King, wonderkid timnas U17 Indonesia yang bela Tottenham masuk daftar pemain muda terbaik versi media Inggris. Gabriel Han Wilhoff-King jadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Gabriel jadi nama pemain yang masuk dalam daftar. Saat ini bermain untuk Akademi Tottenham Hotspur U18. Di tim tersebut, pemain kelahiran London ini cukup jadi andalan dengan tampil dalam 13 dalam ajang Premier League U18. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini total sudah menciptakan 2 gol musim ini. Total dia sudah tampil bersama Tottenham U18 dalam 25 pertandingan, termasuk dalam 4 laga di ajang FA Youth Cup. Dilansir bolasport.com dari laman Instagram @ft_idn, darah Indonesia Gabriel mengalir dari ayahnya yang berasal dari Jakarta, sementara ibunya merupakan orang Amerika keturunan Cina. Penampilan Gabriel sudah mendapatkan radar media asal Inggris, The Guardian. Dia masuk dalam daftar The Guardian The Generation 2022. Ada 20 pemain kelahiran 2005 hingga 2006 yang masuk daftar tersebut, termasuk Gabriel bersama wonderkid Liverpool Ben Doak. Berbicara tentang Gabriel Han Wilhoff-King, Bima Sakti memiliki penilaian tersendiri. Dia sudah melihat penampilan Gabriel saat bermain untuk timnas U16 Inggris. Menurutnya, Gabriel jadi salah satu pemain yang menonjol saat laga uji coba melawan Turki. Seperti Gabriel di Tottenham itu pernah main di timnas U16 Inggris melawan Turki. Dia punya kualitas, ucap Bima Sakti. Gabriel nantinya jadi nama pemain yang akan segera merapat ke TC Timnas U17 Indonesia. Dia harus menjalani seleksi untuk menembus skuad final untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Selain itu ada pemain lain yakni Igor Sanders yang bermain untuk FC Eindhoven U17 yang juga akan merapat TC skuad Garuda Asia. Kami akan panggil pemain diaspora. Kami sudah banyak komunikasi dengan orang tua seperti Gabriel. Igor Sanders sudah komunikasi juga, pungkasnya.